Halo guys, kembali lagi bersama Mimin. Gak usah basa-basi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Di dekat Elbaf, bajak laut Kit berhadapan dengan sekutu Shanks, tetapi Shanks memerintahkan mereka untuk minggir. Setelah memeriksa hadiah dan statistik Kit, Shanks meramalkan Kit akan menggunakan Damned Pang untuk menghancurkan armada, jadi dia segera bergegas ke Victoria Pang dan mengiris Railgun menjadi dua sebelum Kit sempat menembakkannya. Serangan Shanks dan ledakan yang dihasilkan melumpuhkan Kit dan Killer, yang telah mencoba membela kaptennya. Bajak laut Kit yang telah menahan ledakan haki raja tertinggi Shanks dengan cepat menyerah dan menawarkan gosokan Rod Poneglyph sebagai imbalan untuk menyelamatkan nyawa mereka. Shanks mengambil gosokan itu dan meninggalkan Victoria Pang sebelum Hakoku Dori dan Brogy mengenai kapal, membelahnya menjadi dua dan menenggelamkan bajak laut Kit. Sementara itu di Hachinosu, Koby berhasil melarikan diri dari penahanan berkat Perona, yang pada gilirannya meminta dia membebaskan Gekko Moria untuk bantuannya. Pelariannya segera diketahui, dengan penduduk bajak laut mengejarnya untuk hadiah Cross Guild-nya. Dalam proses pelariannya, dia membebaskan beberapa marinir yang ditangkap dan bergegas pergi untuk bertindak sebagai umpan sehingga mereka dapat melarikan diri. Tiga komandan Blackbeard, Shiryu, Avalo Pizarro dan Vascosot, dua yang terakhir sekarang masing-masing memegang Shima-Shima no Mi dan Gabu-Gabu no Mi, mendiskusikan bagaimana cara menangkapnya sementara Sanjuan Wolf, yang memegang Deka-Deka no Mi, tidur di dekatnya. Dalam kilas balik, setelah Koby ditangkap setelah insiden Rocky Port, Blackbeard berencana untuk menggunakannya sebagai pengaruh terhadap pemerintah dunia untuk memaksa mereka mengubah Hachinosu menjadi kerajaan yang sah dengan dia sebagai raja. Namun, Koby mengungkapkan bahwa ia adalah anggota SWORD yang menurut Kuzan adalah personel marinir yang mengundurkan diri dari cabang utama dan bertindak sebagai kelompok independen tanpa harus mengikuti perintah dari atas. Meskipun ini juga berarti marinir akan menolak tanggung jawab apapun atas tindakan mereka. Dengan demikian, Koby tidak akan berguna sebagai alat tawar-menawar. Ini tidak menghalangi Blackbeard yang mengira reputasi Koby akan membuat mereka mempertimbangkan kembali dan telah merantai dan mengunci Koby, meskipun ia kemudian dibebaskan oleh Perona. Kembali ke masa sekarang, saat Koby terus melarikan diri dari gerombolan bajak laut, ia melihat sebuah ledakan di bagian lain kota. Ini terungkap sebagai beberapa marinir yang telah menyerbu pulau itu. Salah satu bajak laut berhasil memenggal kepala seorang marinir hanya untuk mengetahui bahwa ia terbuat dari tanah liat. Di bagian lain pulau itu, para bajak laut bertemu dengan seorang laksamana muda marinir perempuan bernama Kujaku, cucu perempuan Suru, yang memegang Muchi-Muchi no Mi dan mencambuk bangunan-bangunan di sekitarnya untuk memaksa mereka pindah untuk membentuk kandang. Koby segera menemukan dirinya terkepung dan para bajak laut berusaha menembaknya, tetapi peluru mereka berubah menjadi bunga. Hal ini terbukti sebagai hasil kerja Hibari yang menggunakan GP Flowers untuk menghentikan serangan mereka. Ia memberi isyarat kepada Pangeran Grus, yang memegang Gunyo-Gunyo no Mi dan pencipta golem buatan marinir, bahwa Koby baik-baik saja. Kujaku dan Grus kemudian memojokkan para bajak laut ke alun-alun kota dengan golem tanah liat dan kekuatan cambuknya menggerakkan bangunan untuk membuat penutup. Dengan persiapan yang lengkap, Tashigi dan Helmeppo berteriak kepada Garp bahwa mereka siap dan memerintahkan kapal marinirnya melesat ke udara, mirip dengan Coupe de Bers milik Franky, menuju alun-alun. Garp memperkenalkan dirinya kepada para bajak laut, yang tidak dapat berlari karena bangunan menghalangi jalan mereka, menyatakan kesalahan mereka dalam menangkap anak didiknya sebelum menyerang tempat itu dengan Galaxy Impact yang kemudian menghancurkan daerah tersebut. Grus menggunakan kekuatan tanah liatnya untuk meredam pendaratan kapal Garp saat Garp pergi untuk menghadapi para bajak laut, menyesali kekuatannya yang tidak sekuat dulu. Koby dan Hibari pergi untuk menyambutnya, tetapi yang terakhir tiba-tiba dibekukan oleh Kuzan yang datang, sangat mengejutkan para marinir, dengan Garp menuntut untuk mengetahui apa yang sedang dilakukannya. Kilas balik menunjukkan bahwa setahun setelah pertarungan Akainu dan Aokiji di Pang Hazard, beberapa kru Blackbeard berhadapan dengan Kuzan di sebuah bar tidak lama setelah dia keluar dari marinir setelah pertarungannya dengan Akainu. Kuzan dengan mudah membekukan mereka, memaksa Blackbeard dan krunya yang lain untuk menghadapinya secara pribadi. Keduanya berhasil berbicara dengan ramah sambil minum. Devon bertanya kepadanya tentang seorang pria dengan bekas luka bakar yang memegang salah satu Rod Poneglyph, berlayar di atas kapal serba hitam yang membentuk pusaran air bagi kapal-kapal yang mencoba mendekatinya.
Shiryu berspekulasi bahwa pria itu mungkin bekerja untuk pemerintah dunia untuk mencegah bajak laut mencapai One Piece, tetapi Kuzan tidak memiliki pengetahuan tentang semua itu. Perkelahian hampir terjadi ketika Kuzan mendengar Luffy menyarankan agar Blackbeard mencuri buah iblis Kuzan, tetapi Blackbeard meredakan situasi dengan menawarkan Kuzan untuk bergabung dengan krunya karena dia tidak bersama marinir lagi dan bajak laut umumnya bergabung bersama karena penyelarasan kepentingan, menanyakan apa yang ingin Kuzan lakukan sekarang. Di masa sekarang, Kuzan mengungkapkan dirinya sebagai kapten ke-10 dari bajak laut Blackbeard, memaksa Garp untuk melawannya dalam bentrokan antara mantan guru dan murid. Kuzan mencoba membekukan Garp dengan Ice Ball, meskipun pahlawan marinir dengan cepat keluar dan meninju Kuzan melalui tanah dengan Blue Hole. Kembali di Pulau Winner, bajak laut Kurohige muncul sebagai pemenang melawan Law setelah mengalahkan bajak laut Heart dan menghancurkan kapal selam mereka, dengan Teach merenungkan apakah akan mengambil OP-OP Nomi untuk dirinya sendiri, menjualnya atau meminta Law melakukan operasi untuk memberinya kehidupan abadi. Beppo kemudian menggunakan obat yang diberikan kepadanya oleh Chopper di Wano untuk berubah menjadi bentuk sulong, yang memungkinkannya untuk memukul mundur Kurohige, menangkap Law dan melarikan diri ke laut untuk mencegah Kurohige mengikuti mereka. Law yang melemah bersikeras bahwa mereka tidak dapat meninggalkan kru mereka, tetapi Beppo menyatakan bahwa mereka telah selamat sejauh ini dan untuk memiliki kepercayaan pada mereka sambil memastikan Law selamat sementara itu. Di markas besar Marineford baru, Sengoku dan Suru sedang membaca koran tentang kematian T-Bone dan mereka menunjukkan kekhawatiran mereka tentang orang-orang yang akan menyerang marinir berkat hadiah baru Cross Guild. Ketika Sengoku bertanya kepada Hina di mana Garp berada, dia mengungkapkan kepada mereka misi Garp dan Kujaku ke Hachinosu yang membuat Sengoku dan Suru terkejut. Di Pulau Karaibari, Buggy memberi selamat kepada orang yang membunuh T-Bone, meskipun orang itu hanya melakukannya untuk membantu keluarganya yang miskin dan jelas-jelas putus asa atas tindakannya. Buggy meyakinkannya bahwa dia berada di bawah perlindungannya dan bahwa keluarganya akan diberi kompensasi melalui hadiah uang tebusan. Saat kru merayakan, salah satu pembuat kapal Buggy mengumumkan penyelesaian kapal induk Cross Guild. Tetapi Buggy kecewa, mereka mendesainnya sesuai dengan rupa dia, yang tidak menyenangkan Crocodile dan Mihawk yang memotong-motong dan memukuli Buggy secara pribadi karenanya. Keduanya kemudian membahas bagaimana melakukan operasi mereka untuk menjadi kekuatan seperti militer, tetapi Buggy berbicara menentang mereka, menganggap impian mereka terlalu picik. Dia mengenang konfrontasinya dengan Shanks di Lockdown, setelah eksekusi Roger, di mana dia berpikir bahwa Shanks akan mengambil alih peran Roger sebagai Raja Bajak Laut setelah dia meninggal dan bersedia berlayar bersamanya. Namun, yang mengejutkannya, Shanks menolak untuk melakukannya, memiliki niat lain dalam pikirannya, meskipun masih menginginkan Buggy untuk bergabung dengan krunya. Buggy menolak dengan alasan dia marah karena kehilangan peta harta karun yang mengakibatkan dia menelan bara-bara Nomi, tetapi sebenarnya merasa dikhianati oleh perubahan rencana Shanks. Mihawk dan Crocodile tidak terpengaruh dan menyatakan mereka tidak tertarik untuk mengejar One Piece atau mengklaim kepala Shanks, Blackbeard dan Luffy. Buggy mengambil tindakan sendiri dengan mengumumkan melalui Denden Mushi bahwa Cross Guild akan mengejar One Piece, yang membuat marah kedua rekannya.